Baik saudara, kita akan lanjutkan sekarang Imamat pasal yang kelima. Kemarin kita sudah membaca pasal yang keempat, sekarang pasal yang kelima. Firman Tuhan, ya Imamat pasal yang kelima, kemarin kita sudah baca tentang ya korban penghapus dosa, bagaimana kalau seorang berbuat dosa begini dan begini, ya itu harus dilakukan. Sekarang kita lanjut pasal yang kelima. Ayat yang pertama dikatakan di sana, apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Jadi ini saudara, kalau ada orang yang mendengar atau melihat orang yang ya berbuat dosa, ya kalau dia mendengar ya atau melihat, dia mendengar orang mengutuki, tapi dia tidak mau menjadi saksi, ya. Padahal dia melihat dan mengetahuinya, ya. Tapi dia nggak mau memberi keterangan, padahal dia tahu yang benar. Ya, maka dikatakan di sini ia tidak mau memberi keterangan yang benar, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Ini seperti yang terjadi di negeri kita, ya. Bagaimana ya dua orang polisi saling tembak menembak, ya siapa yang tahu kebenarannya, pasti ada saksi, ya. Tapi kalau orang tidak mau ya memberitahu apa yang benar padahal dia tahu yang sebenarnya, ya maka firman Tuhan bilang ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Jadi kalau kita tahu sesuatu yang benar tapi kita juga tidak mau menjadi saksi atas sesuatu yang benar, maka kita harus menanggung. Kita menjadi salah di hadapan Tuhan. Ya, kita berdoa semoga kasus polisi saling tembak-menembak ini boleh segera terungkap, ya. Saudara, kita berdoa sungguh-sungguh buat negeri kita agar janganlah ya masalah-masalah seperti ini saudara banyak terjadi. Tapi kita mau sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan turut bekerja di negeri kita, ya, agar kebenaran benar-benar terungkap. Tidak ada yang menyembunyikan kebenaran, apalagi oknum-oknum yang harusnya mereka menjadi pembela kebenaran tapi justru melakukan yang tidak benar. Alkitab tidak main-main, Tuhan bilang mereka harus dihukum. Ya, apalagi kalau mereka tahu yang benar tapi mereka tidak mau bersaksi, kan pasti ada yang tahu yang benar. Ya, tapi kenapa nggak ada yang mau bicara sehingga harus penyelidikan begini-begini? Ya, kalau ada yang sudah mau saksi yang bicara, saya tahu peristiwa itu gini-gini. Ya, firman Tuhan saja berkata, ya dia tidak mau bersaksi, padahal dia melihat, dia mengetahui hal yang jahat itu, maka dia akan menanggung kesalahannya sendiri, kata firman Tuhan. Jangan main-main, ya katakan ya kalau tidak, kalau tidak, lain dari itu adalah dosa. Ayat 2, atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena pada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadarinya hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Ya, jadi lebih baik tidak bersumpah daripada teledor. Artinya apa? Bersumpah tapi nggak ditepati. Lebih baik jangan bersumpah daripada tidak ditepati. Ya, ingat, pernahkah kita bersumpah akan melakukan sesuatu tapi kita tidak melakukan sesuatu itu, ya. Dan kalau kemudian Anda menyadari dan ingat, ya, maka ya Anda harus berusaha untuk melakukan sumpah itu. Ya, jadi kita ini dipanggil untuk mentaati perkataan kita, saudara. Apalagi kalau kita sudah buat janji atau sulit untuk ditepati. Saya dulu pernah melakukan bukan seperti janji, ya saya nggak tahu, tapi itu bukan sumpah tapi janji. Saya dan suami dulu pernah berjanji akan menabur di salah satu gereja. Dan jumlahnya itu cukup besar, ya puluhan juta, tapi kami nggak punya uang sebesar itu.
Ya, satu kerinduan di hati saya, Tuhan, saya pengen untuk menggenapi janji itu. Tapi kami belum punya uang, ya. Seiring waktu berlalu, akhirnya ya setahun, 2 tahun lewat, kami belum juga bisa menepati janji itu. Sampai akhirnya Tuhan memberkati kami, saudara. Dan kami ya memutuskan berdua, kita dulu sudah pernah berjanji akan memberkati gereja itu. Dulu memang kita belum punya uang, kita tidak bisa sampai kita menunggu setahun 2 tahun, tapi tidak enak di hati karena itu adalah janji. Walaupun mungkin orangnya nggak tahu, tapi ya Tuhan tahu janji kita di hati. Akhirnya Tuhan memberkati kami dan kami menepati janji itu, kami membayar, saudara, sesuai yang kami janjikan di dalam hati kami. Ya ingat, ya lebih baik kita tidak berjanji daripada kita berjanji tapi tidak menepati. Hati-hati, saudara. Umat Allah kita dipanggil untuk menepati perkataan. Dari mana orang itu dipegang perkataannya? Ya dari janjinya. Kalau sebagai seorang suami kita nggak bisa tepat memegang janji, sebagai istri kita tidak memegang janji kita, maka ya kita perlu bertobat karena ya orang itu dilihat dari perkataannya, dia bisa dipegang nggak janjinya atau tidak. Ya kita dipanggil sebagai umat Allah untuk bisa dipegang perkataan kita, meskipun mungkin kita bikin janji yang sulit untuk ditepati, ya kayak tadi saya cerita. Ya dan Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tidak bersumpah atau bernasar ya dengan gampang. Jika ya, hendaklah kita katakan ya, kalau tidak ya tidak. Ya, sebab hati-hati, kalau kita sudah berjanji, maka kita harus menepatinya. Jadi ya daripada berjanji, mending kata-kata yang secukupnya saja, ya. Jangan sampai kita berjanji. Supaya kita tidak terjerat dalam sesuatu yang akhirnya menjadi dosa. Coba ingat, mungkin hari-hari ini saudara pernah berjanji, saudara belum menepatinya, ya berdoa saudara agar Tuhan juga beri kekuatan saudara untuk bisa menepati janji itu. Ayat yang kelima, jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara, haruslah ia mengaku dosa yang telah diperbuatnya, ya, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing. Harus dibayar dengan kambing domba kalau orang janji tidak ditepati loh. Ya, bayangkan itu. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor anak atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu, dan haruslah ia haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Ayat 9, sedikit dari darah korban penghapus dosa itu harus dipercikannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya harusnya ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya sehingga ia menerima pengampunan. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu ya 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhkannya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah dibawanya kepada imam, dan imam itu harus mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah.
Di atas segala korban api-apian Tuhan, itulah korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam sama seperti korban sajian. Kalau kita lihat di sini kok rempong banget ya saudara. Tiap bikin satu dosa harus persembahkan korban. Bikin satu dosa harus lembu jantan, harus burung, harus apa. Kok ya repot ya. Tapi kenapa Tuhan buat begitu? Agar bangsa ini hati-hati. Supaya engkau tidak usah mempersembahkan korban bolak-balik. Ya jangan bikin dosa. Termasuk dalam hal berjanji. Ya, jadi saudara bayangkan kalau orang yang suka janji palsu, maka dia tiap hari akan datang terus ke bait suci. Saya bawa ini imam, kenapa saya kemarin janji orang gak saya tepati. Ya besok datang lagi dia, bawa lagi 2 ekor burung. Kenapa lagi saya kemarin. Jadi mungkin ya imam juga bosan kali ya lihat muka-muka itu terus yang bikin dosa saudara. Kenapa Tuhan itu bikin begitu? Sebenarnya kan supaya bangsa ini hati-hati. Hati-hati kamu bertindak. Jangan sampai kamu tuh bikin dosa kebanyakan. Kalau udah bikin dosa kebanyakan itu kan repot sendiri, harus persembahkan korban dan lain sebagainya. Makanya bertobat saudara ya. Ayat yang ke-14, korban penebus salah. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5 lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, kesalahannya sendiri, haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan ini tidak disengajanya dan tidak diketahuinya sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Jadi saudara, ya kalau ada orang melakukan salah maka harus lagi mempersembahkan korban, ya korban penebus salah. Jadi ya kita belajar dari sini kenapa Tuhan bikin peraturan-peraturan itu agar bangsa itu berhati-hati dan tidak banyak bikin dosa dan bikin salah. Sekarang kita lanjutkan pasal yang ke-6. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang diserahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya atau yang telah diperasnya atau yang telah dipercayakan kepadanya atau barang hilang yang ditemuinya itu atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Saudara, firman Tuhan berkata, kalau ada orang yang berbuat dosa, dia itu pernah pinjam ke saudaranya, sesamanya, tapi dia bilang tidak. Atau dia menemukan barang hilang, lalu ketika tanya dia bilang enggak, saya enggak lihat, padahal dia lihat. Atau dia pernah pinjam uang, lalu ketika ditanya dia bilang saya nggak pernah pinjam uang. Ini banyak terjadi orang utang pura-pura lupa utangnya. Maka firman Tuhan bilang dia harus mempersembahkan korban penghapus dosa dan mengganti barang itu ditambah 1/5.
Jadi kalau kita misalnya pinjam uangnya orang 500.000 ya, kita harus mengembalikan atau kita dapat uang di jalan 50.000. Lalu ditanya atau di rumah lah ya, orang tua mungkin kan kehilangan uang, nanya kepada anaknya, tadi uang saya hilang 50.000 di atas meja, kamu lihat nggak? Terus kita bilang enggak, padahal kita ambil 50.000. Ketika kita sadar bahwa kita sudah berdosa, maka kita harus datang kepada Tuhan mempersembahkan korban. Dan bukan hanya itu, kita harus mengembalikan uang itu dengan menambahnya 1/5. Jadi kalau 50.000 itu 1/10-nya kan 5.000, berarti harus ditambah 2.500. Ya, kita lihat saudara, ya, Tuhan mengatur semua itu dengan caranya supaya bangsa ini tidak sembarangan berdosa. Kalau tidak ada hukum, tidak ada aturan, semua orang pasti bebas berdosa. Sekarang aja semua bebas berdosa, ya apalagi kalau nggak dihukum. Saya itu beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat Mesbah Doa dari luar negeri, dari Amerika berkata, Bu, sekarang di Amerika sudah disahkan pernikahan sejenis, laki-laki boleh nikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sekarang menyusul di Jerman, katanya saya nggak tahu ini benar atau tidak, dia cuma kirim ya satu artikel. Nggak tahu benar atau tidak, di Jerman sekarang hukum menjamin orang nikah bukan hanya sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan ya papa bisa nikah dengan anak, ya bahkan mamahnya juga bisa nikah dengan anak, pokoknya dengan siapa saja orang jatuh cinta dia boleh nikah. Lalu dia berkata kepada saya, aduh Bu, sangat mencemaskan ya, saya itu cemas karena kami tinggal di Amerika. Bagaimana anak-anak kami ke depan? Saya bilang jangankan di Amerika, di Indonesia saja yang begitu banyak ya sudah terjadi. Sekarang anak-anak muda yang jadi lesbi, ya yang jadi homo itu banyak. Ayah memperkosa anaknya banyak, cuma memang di Indonesia itu belum ada hukumnya. Ya, hukum masih menentang yang begitu, nggak boleh menikah sesama jenis. Nah itu aja bedanya, makanya di sini tuh ya mereka nggak berani karena memang secara hukum, secara agama itu melarang. Tapi kalau dosa seperti itu saya bilang ya banyak. Nah kenapa Tuhan membuat hukum? Kita bersyukur di Indonesia hukumnya itu masih tidak memperbolehkan orang sejenis menikah. Ya, tidak boleh, apalagi orang tua dengan anak itu secara hukum agama tidak boleh. Bersyukurnya di Indonesia masih ada hukum yang menahan itu untuk tidak boleh menikah. Tapi dosanya ada nggak? Banyak, kalau dosanya sama saja saya bilang. Mau di Amerika, mau di Jerman, di mana dosa seperti itu sudah ada. Bahkan sejak zaman Sodom dan Gomora, dari zaman dulu manusia pertama, ya dosa-dosa seperti itu sudah ada. Ya makanya kita ini harus sungguh-sungguh hari-hari ini saudara-saudara membawa anak-anak kita dekat dengan Tuhan. Ya membawa keluarga kita itu untuk mencari Tuhan, sungguh-sungguh ada di mesbah ya. Untuk berdoa senantiasa, kenapa? Karena dunia ini ya sudah semakin gila memang, kata firman Tuhan di akhir zaman akan terjadi hukum terbalik nanti. Keadaannya seperti itu. Nah kenapa Tuhan membuat aturan-aturan ini kepada bangsa Israel? Agar mereka ini tidak sembarangan dalam bertindak. Kalau kamu nemu uangnya orang, ditanya terus kamu bilang tidak, ternyata memang kamu kedapatan atau ada saksi yang melihat bahwa itu kamu yang mencuri, ya kamu harus mengembalikan ditambah 5%, 1/5 ya, 1/5 ya, berapa itu kalau 1/5 ya, kalau 1/10 ya itu hitung sendiri lah. Tapi ya itu yang terjadi saudara. Jadi kalau kita lihat di perjanjian lama ini aturannya itu sangat berat. Ya, kita bersyukur di perjanjian baru, ya tidak lagi kita harus mempersembahkan korban, tetapi dosanya tetap sama dosa. Ya, kita harus minta ampun, bertobat, tapi perbedaannya udah nggak pakai kambing, domba, sapi lagi. Cuma nilai dosanya, bobot dosanya tetap sama dosa. Dan kalau kita tidak bertobat maka kita akan dihukum saudara. Ya. Dikatakan ayat yang berikutnya,
Ayat yang ke-6, sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkannya kepada imam. 7, imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Jadi kita lihat di sini saudara, imam harus mempersembahkan korban. Ya, kita tahu di sini bahwa mencuri itu ya lebih daripada sekedar mengambil suatu milik orang. Ya, menemukan sesuatu yang tidak mengembalikannya pun itu juga tidak boleh. Ya, itu sama nilainya dengan mencuri ya, karena kita nggak mau kembalikan. Ya, apalagi kita meminjam juga itu ndak boleh, pinjam punya orang lalu nggak kembalikan tuh sama dengan mencuri. Jadi ada 3 dosa di sini. Dengan sengaja mencuri barang orang lain. Jangan anggap enteng loh curi uang orang tua, ya curi uangnya anak atau siapa. Kalau suami istri kayaknya nggak bisa dibilang curi uang suami ya, karena suami istri itu satu. Makanya suami istri itu uangnya harus sama-sama, uang bersama. Jadi nggak ada ngomong curi uang suami, curi uang istri. Ya udah ndak bener itu kalau ada yang bilang tuh istri saya sering curi uang saya, Bu. Ya, suami istri harus terbuka, makanya dua-dua juga harus bisa dipercaya, nggak ada yang bohong-bohong saudara ya. Jadi di sini dikatakan ya, orang yang sengaja mencuri barang orang atau uang orang, atau orang yang menemukan barang orang lalu diambil tidak dikembalikan, atau orang yang pinjam kepada orang terus dia nggak ganti. Nah, ini hukumnya sama ya, sama-sama akan dihukum kalau mereka tidak melakukan seperti yang firman Tuhan katakan saudara. Ayat yang ke-8, korban bakaran. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran itu habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan di suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Saudara, kalau kita lihat tugas imam itu juga berat di zaman perjanjian lama. Bayangkan semalam-malaman. Ya, kalau ada korban bakaran yang diantar, ya dia harus menjaga semalam-malaman nggak tidur. Kenapa? Api itu nggak boleh mati. Api yang tidak boleh mati ini berbicara tentang doa yang tidak boleh mati, pengurapan yang tidak boleh hilang. Artinya apa? Seorang yang sungguh-sungguh mau mendekatkan diri dengan Tuhan tidak boleh kehilangan hubungannya dengan Tuhan. Dia harus hidup takut Tuhan, menghormati Tuhan terus, tidak boleh padam roh ya yang berapi-api untuk terus mencintai Tuhan saudara ya. Karena itu ya, sementara persembahan dan korban sebelumnya dilakukan oleh bangsa itu, sebagian berbicara tentang tugas-tugasnya umum dan terus dari para imam. Korban bakaran dipersembahkan pada pagi dan sore hari untuk seluruh bangsa di atas mezbah. Harus tetap menyala karena Allah yang telah memasangnya. Ini menunjukkan kehadiran Tuhan harus terus-menerus ada dalam hidup kita. Ya, hal itu menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa hanya oleh kemurahan dan kebaikan hati Allah maka persembahan korban mereka dapat diterima. Api Allah hadir dalam kehidupan kita setiap orang percaya saudara di masa sekarang ini. Karena itu teruslah nyalakan api Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, tetaplah menyala-nyala dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, terus bertumbuh dalam anugerahnya supaya kita boleh berjalan bersama-sama dengan Dia.
Bila kita sadar bahwa Allah tinggal dalam kita, maka kita mempunyai keyakinan untuk datang kepadanya untuk memperoleh pengampunan dan pemulihan. Maka kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ya, saya percaya saudara, kita semua adalah orang-orang dipilih oleh Tuhan untuk selalu ya ada di bait-Nya, karena itu jangan biarkan api ya di dalam hidup kita itu padam, teruslah menyala, dan jauhkan diri kita dari dosa apapun. Karena ingat, di zaman perjanjian baru bukan berarti dosa itu bukan dosa lagi, masih tetap sama dosa. Utang gak bayar tuh dosa, mencuri barang orang itu dosa. Tapi bedanya di perjanjian baru kita sudah tidak mempersembahkan korban bakaran, anak lembu sapi, tetapi bobot dan dosa itu nilainya tetap sama dosa. Ya, mari kita minta ampun pada Tuhan kalau ada dosa, dan jangan ulangi lagi agar kita semua boleh hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita mau renungkan firman ini, biarlah kita mau bilang pada Tuhan bahwa kami senantiasa di dalam Engkau, dalam kekudusan-Mu Bapa, di dalam perkenanan-Mu, agar kami layak untuk menaikkan setiap doa-doa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah yang terbaik. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dalam nama Bapa, cinta kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup saudara mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.